Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada jemaat baru yaitu Yulia Jalan Belimbing 1 Kalinegoro. Bisa berdiri di tempat sementara yang lain bisa memberikan salam. Ya, kasih salam saudara-saudara. Ya, silakan duduk. Nah, saudara-saudara, kita akan lanjut. Sebelum kita memulai membahas tentang umat yang berkenan di hadapan Tuhan, saya akan membacakan sebuah kesaksian. Kesaksian ini datang dari Bapak Denny Lim dari Amerika. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Shalom Papi Lukas. Saya mau sedikit bersaksi tentang kebesaran Bapak Yahweh atas koko saya, Yohanes. Saya memang baru dalam mengenal nama Bapak Yahweh, tapi saya sudah mengenal nama yang lama, yaitu nama Yunani. Sejak saya masih remaja, kakak dan adik-adik saya masih belum mengenal nama Bapak Yahweh. Mungkin mereka belum pernah dengar, tetapi belum memanggil nama yang benar itu. Saya berusaha menyebut dan mengenalkan nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Setiap kali saya teks ke mereka karena saya tinggal di Amerika. Bulan Agustus yang lalu, kakak saya Yohanes sempat diopname di rumah sakit karena dia mimisan dari hidung dan darahnya nggak bisa berhenti. Kalau dia berdiri, darah keluar dari hidung. Jadi dia harus berbaring terus. Puji Bapak Yahweh, keadaannya mulai agak membaik. Tetapi seminggu yang lalu, dia kembali mimisan lagi. Dan darahnya enggak berhenti-berhenti. Waktu dicek atau dites, ternyata darahnya ada kelainan, yaitu terlalu encer. Dan ada luka di dinding hidungnya. Dokter mau operasi dinding tisu hidungnya, tapi nggak bisa karena takut darah nggak bisa berhenti keluar saat operasi. Hari Minggu kemarin, dia masuk rumah sakit lagi dan harus terima transfusi plasma darah untuk mengentalkan darahnya. Setelah transfusi plasma darah, dia mulai membaik dan kondisi darahnya cukup baik. Dokter berkata akan melakukan operasi hidung. Waktu itu saya teks ke dia dan bilang bahwa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan oleh bilur-bilur Yeshua HaMashiach, kamu sudah sembuh. Waktu itu malam waktu Amerika dan pagi di Semarang. Saat itu saya juga texting sama adik saya yang cewek. Dia bilang kalau koko saya akan dioperasi jam 4. Saya berdoa lagi bahwa Bapak Yahweh yang mengawal jalannya operasi. Pada pagi hari atau USA time, saya dapat kabar dari adik saya yang cewek. Dia bilang kalau koko saya enggak jadi operasi karena dinding hidungnya sudah sembuh. Puji Bapak Yahweh. Saya yakin, ya boleh beri tepuk tangan. Saya yakin dan percaya bahwa bilur-bilur Yeshua HaMashiach sudah menyembuhkan koko saya, sehingga dia enggak perlu operasi, meski saya berdoa lewat teks
untuk koko saya, tapi Bapa Yahweh tetap mendengar dan melakukan mujizatnya. Ini teks yang saya ketik ke koko saya. Ada lampirannya, tetapi saya belum sempat untuk memasukkannya, sehingga tidak bisa ditayangkan. Tapi semua ada bukti-buktinya, Bapak Ibu. Nah, itulah bukti bahwa Bapa Yahweh itu kuasanya tidak bisa dibatasi dengan cara apapun. Yang penting kita percaya, kesembuhan pasti terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Bagaimana kita menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidupnya berkenan, saya percaya hidup saudara tidak akan sengsara. Saya meyakini kalau kita hidup di jalan yang benar, hidup kita akan dibikin nyaman oleh Tuhan. Tapi faktanya banyak sekali orang-orang yang katanya sudah menjadi orang percaya, tetapi hidupnya sengsara. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Sekarang kita akan lihat saudara, jangan sampai saudara menganggap, oh Pak Lukas mau menghakimi. No, saya akan bacakan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membuat sebuah video, yaitu tentang bagaimana menjadi seorang gembala KPI yang baik. Jadi video saya waktu yang lalu, saya tujukan khusus untuk gembala-gembala KPI. Tujuannya adalah supaya mental dari para gembala itu baik. Tidak imbang rasanya kalau saya tidak berbicara juga tentang bagaimana mental jemaat yang baik. Saudara yang terkasih, kita harus tahu bahwa menjadi jemaat yang bermental excellent itu perlu dipupuk, perlu diciptakan. Tidak serta-merta saudara menjadi jemaat yang bermental excellent. Tetapi kita harus belajar bagaimana caranya menjadi jemaat yang baik. Kalau kita jadi jemaat yang baik, saya percaya Bapa Yahweh pasti memberkati saudara. Nah, saya akan tunjukkan saat Yesua ada di dalam dunia ini. Yesua berhadapan dengan banyak orang. Namun ada hal yang menarik, yaitu ada kalimat yang berkata pengikut dan ada kalimat yang berkata murid. Jadi murid dan pengikut itu sangat berbeda. Kalau pengikut dia hanya butuh makanan saja. Kalau pengikut dia hanya butuh mujizatnya saja. Berbeda dengan murid. Namanya saja murid, itu mau dididik, mau dibimbing, mau dituntun, bahkan mau diuji. Setiap kali orang bicara murid, pasti akan ada level naik-naik. Dan untuk naik, harus masuk dalam sebuah pengujian. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya di dalam kitab Yohanan pasal 6 ayat 59 sampai 61, demikian bunyinya. Dia telah mengatakan hal-hal itu ketika mengajar di sinagoga di Kapernaum. Saudara perhatikan kata mengajar. Sebab itu, setelah mendengarkannya, banyak dari antara para muridnya berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Dan Yesua ketika mengetahui dalam dirinya bahwa murid-muridnya bersungut-sungut mengenai hal itu, dia berkata kepada mereka, apakah hal ini membuat kamu tersandung? Artinya saudara, di dalam pelayanan Yesua,
Tidak serta-merta Yesua itu selalu bikin mujizat terus menerus. Tetapi ada kalanya Yesua mendidik mereka agar mereka memiliki mental yang baik. Bagaimana dengan kita? Saya berharap beberapa poin yang akan saya bagikan saudara, kita bisa belajar untuk mempraktekannya, sehingga kita menjadi murid yang bermental baik di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab Yehezkiel, Daniel, dan sebagainya, saudara akan menemukan di sana sebuah kalimat yang sangat menarik, saudara-saudara, yaitu ada excellent spirit, ada new spirit. Berarti mental itu ada kaitannya dengan spirit, ada kaitannya dengan dunia alam roh. Saya akan bacakan untuk saudara di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 11 ayat 18 sampai 19, demikian bunyinya. Dan mereka akan datang ke sana, dan mereka akan menyingkirkan segala benda yang menjijikkan dan segala kekejian dari tanah itu. Aku akan memberikan kepada mereka satu hati, dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu, dan aku akan menyingkirkan kekerasan hati dari diri mereka, dan akan memberikan kepada mereka hati yang taat. Wow, luar biasa saudara. Di sini Nabi Yehezkiel memberitahukan kepada kita bahwa posisi sebagai murid-muridnya Tuhan, anak-anaknya Bapa Yahweh, harus memiliki sikap yang radikal. Toleran boleh saja untuk persahabatan, tapi untuk iman tidak bisa, saudara. Yesua itu orang yang radikal. Yesua tidak pernah toleransi dalam soal iman. Tapi sekarang banyak orang yang sudah tahu nama kebenaran, nama kudus Bapa Yahweh, toh masih campur-campur, saudara-saudara. Dia belum mendapatkan roh yang baru. Padahal dengan jelas di sini, mereka dulunya adalah penyembah berhala. Ketika dia mengerti tentang Tuhan, maka berhala itu mereka singkirkan dan bakar. Sekarang apa berhala yang ada dalam dirimu? Sesembahan lamakah? Masih tersisa dan masih tinggal di dalam dirimu, sehingga engkau masih nikmat dengan nama Arab dan Yunani? Berarti engkau belum paham betul, engkau masih toleran. Sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus punya prinsip yang kuat. Sekali Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, no way untuk yang lain. Itu persis, itu yang dikatakan memiliki roh yang lain. Di dalam teks King James Version, saya bacakan demikian. And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you. Kalau diterjemahkan, aku akan memberikan roh yang baru di dalam dirimu. And I will take the stony heart out of their flesh, and will give them an heart of flesh. Oh, itu luar biasa, saudara. Saya katakan ketika Tuhan memberikan hati yang baru, memberikan roh yang baru di dalam hati kita, apakah kita mau menerimanya atau hanya sekedar sebuah teori? Menjadi jemaat yang excellent itu tidak mudah, namun juga tidak sulit. Ya, di dalam kitab Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-12 ada satu lagi yang cukup menarik, saudara. Nanti saya akan sampaikan setelah kita baca kitab atau ayat ini. Daniel 5
ayat 12. Karena roh yang luar biasa dan pengetahuan dan pengertian, menafsirkan mimpi dan menyingkapkan kalimat-kalimat sukar, simpul-simpul tak teruraikan terdapat pada Daniel, yang raja namai Belshazzar. Sekarang biarlah Daniel dipanggil dan dia akan mengungkapkan artinya. Ini ketika raja menghadapi satu masalah, yang dipanggil adalah Daniel, saudara-saudara. Dan satu hal yang menarik, jikalau kita baca dalam teks bahasa Inggris dikatakan, for as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams, dan sebagainya. Satu hal yang menarik dari ayat ini adalah kalimat yang berkata excellent spirit. Excellent spirit artinya roh di atas rata-rata. Bukan menjadi orang-orang standar, tetapi orang-orang yang excellent. Nah sekarang, bagaimana posisi kita? Bapak Ibu Saudara, saya memang di sini berprofesi sebagai gembala jemaat. Tetapi jangan lupa, saya juga adalah seorang talmid, seorang murid. Di mana guru besar saya adalah Yeshua HaMashiach. Jadi saya menempatkan diri saya bukan sebagai gembala, tetapi saya juga menempatkan diri saya sebagai murid, saudara. Nah, sekarang apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang murid? Yang pertama adalah, jadilah seorang murid yang tidak mudah marah. Sekalipun saudara dikutukin oleh siapapun, kita sudah memiliki mekanisme di dalam alam semesta melalui firman Tuhan. Jadi ketika saudara dikutukin, ya diamkan saja, tinggal kembalikan saja kutukannya ke mereka. Amin. Jadi jangan pernah kita menjadi orang atau murid Yeshua yang gampang marah, gampang emosi, gampang ngutukin orang. Kalau saya punya prinsip, orang ngutukin saya sampai lambenin doer sisan, saya tidak peduli, saudara. Saya paling hanya berkata, kalau saya dengar ya, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, semua kutukan kembali ke pemiliknya. Enak kan saudara? Ketika hati saya dalam keadaan damai, saya beritahu, kutukan tidak mungkin tembus kepada saudara. Tetapi ketika saudara marah, itu menjadi sebuah hambatan. Kenapa? Karena kutukan itu bekerja dalam frekuensi kemarahan. Tapi ketika kita ada dalam damai, kita ada dalam sukacita, kita ada dalam pengucapan syukur, kutukan itu tidak mungkin nyampai ke kita. Cuma mentalnya kemana nggak tahu. Makanya daripada mentalnya kemana-mana, tak kembaliin ke pemiliknya. Ya Bapak Ibu, ini hal yang pertama. Hal yang berikutnya masih dalam posisi poin yang pertama adalah, jangan kita gampang mengungkit-ungkit masa lalu saat kita punya perbedaan pendapat. Bukankah dalam kehidupan saudara, suami istri kadang berbeda pendapat? Tapi bagaimana sekarang sikap saudara? Ketika terjadi perbedaan pendapat, orang dengan mudahnya mengungkit-ungkit masa lalu. Itu tidak boleh, saudara. Karena apa? Karena sama saja saudara menarik istri saudara, menarik suami saudara, menarik sahabat saudara, menarik orang-orang di sekitar kita kembali ke masa lalu. Padahal konsep kitab suci, kita harus melihat ke depan. Jadi ayo coba kita renungkan.
Siapa di sini yang gampang ngomong, ngungkit-ngungkit masa lalu? Masa lalu yang buruk diungkit-ungkit. Kenapa masa lalu yang baik kok tidak pernah diungkit-ungkit? Itu artinya Anda sedang terhubung dalam sebuah energi yang sangat buruk. Mari Bapak Ibu, kita belajar praktek untuk menjadi jemaat umat Bapak Yahweh yang excellent, memiliki mental di atas rata-rata. Itu hal yang pertama. Artinya jangan gampang marah, jangan gampang bertengkar. Saya bersyukur jemaat Aleph Tau ini orangnya baik-baik, dan saya yakin engkau bukan orang yang senang bertengkar. Apa enaknya sih orang bertengkar? Itu enaknya di mana coba? Ayo. Nggak ada enaknya, saudara. Kenapa senang bertengkar? Maaf kalau saya katakan rodok nggak nyaman di telinga saudara. Orang yang senang bertengkar itu orang yang egoisnya tinggi. Ya, maaf nggak nyaman di telinga saudara. Tapi saya harus mulai mendidik jemaat. Kita sudah harus dewasa rohani. Mengingat kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Firman Tuhan mengatakan jangan kita itu senangnya susu dan madu saja. Tetapi sekali waktu kita harus menerima makanan yang keras. Seperti tadi murid-murid Yesua, ketika terima makanan yang keras, waduh ucapan ini keras katanya. Kenapa tidak bisa terima? Harusnya kita mau terima. Terkadang saya masih mendengar ada jemaat saudara, ketika terkena firman Tuhan, padahal saya tidak tahu masalahnya, orang bilang, wah Pak Lukas nyindir saya. Kalau saya gak nyindir, tak tabrak sisan saudara. Ya. Karena apa? Kita belajar yang sungguh-sungguh. Apakah saya tahu masalah saudara? Tidak. Karena saya ingin menyampaikan apa yang Bapak Yahweh suruh saya sampaikan, saya sampaikan. Perkara nanti kenanya siapa, saya nggak mau tahu. Makanya kenapa saya tidak besok ke satu jemaat, ke jemaat yang lain. Tetapi saya wakilkan istri saya yang besok. Jadilah dia wakil saya. Tetapi dia tidak pernah menceritakan keburukan jemaat kepada saya, sehingga saya tetap keep clean, tetap bersih saudara. Karena kalau enggak nanti orang bilang, wah kasusku naik ke mimbar. Saya tetap punya komit, panggung ini harus tetap bersih, tidak boleh ada sindir menyindir. Apa firman Tuhan harus saya sampaikan, saya sampaikan. Ayo sekarang pertanyaan saya, siapa di antara kita yang masih senang bertengkar, bertobat? Bagaimana saudara mau masuk ke Syamayim? Kalau di sini bertengkar, latihan di sini saja gagal, nanti mau bertengkar lagi di sono. Iya toh? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita memang menyadari bahwa saat ini kita ada dalam sebuah kesulitan ekonomi di mana-mana. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan WA dari seseorang. Orang ini berkata begini, Pak Lukas, ini saya ada orang yang mau bantu saya supaya saya ini bisa eksis untuk jualan. Kira-kira bantuannya itu sekitar 2 juta. Namun demikian, dia meminta untuk memberikan data-data pribadi, ya, supaya bantuan itu turun. Ada KK, ada KTP, macam-macam saudara. Nanti turun. Saya bilang jangan. Kita memang sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Tapi jangan pernah ngumbar data pribadi ke orang lain.
Karena ini kejahatan sekarang sudah marah, apalagi sudah masuk ke era digitalisasi. Saudara punya uang triliunan sekalipun hanya dalam waktu 2 detik selesai. Pindah tangan, saudara. Karena sistem digitalisasi itu adalah sistem yang bisa dibobol. Seaman apapun, kalau saudara berhadapan dengan hacker, nangis saudara. Hati-hati, ya. Saya katakan kepada orang itu, bisa saja nanti kamu dimanfaatkan untuk orang itu meminta dana lebih besar dari apa yang dia berikan kepadamu. Atau saudara akan dihubungkan langsung ke NWO. Ada seorang pendeta KPI yang waktu itu ditawari oleh seseorang, Pak, Bapak bangunlah gereja yang besar. Bapak belilah rumah yang mewah dan mobil yang bagus. Nanti saya akan bayar semuanya. Bapak ini tanya sama saya, dan saya katakan, dia dari mana? Dia tunjukkan alamat. Ternyata nyambungnya ke Illuminati, saudara. Dan saya bilang, jangan pernah mau terima. Anda dalam bahaya. Dia bilang, enggak kok, saya enggak terima. Ngapain saya ikut nyambung ke mereka? Bagus, ya. Jangan pernah berhubungan dengan si mata satu. Sekarang mereka sudah berani terang-terangan, saudara. Dalam format apapun, no way. Ini kita ada dalam sebuah penghujung dunia yang luar biasa. Dibujuk seperti apapun, no. Dengan segala sepak terjangnya mereka, jangan pernah kita berhubungan. Penipuan-penipuan kelas tinggi yang dilegalkan sedang terjadi di dunia ini. Saya kira saudara sudah tahu maksud saya, bukan? Jadi saya nggak perlu banyak ngomong, daripada nanti videonya diturunkan lagi. Sekarang yang ketiga, jangan pernah jadi jemaat iseng. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang memberi WA sama saya, yaitu WA berantai. Kalau kamu mengirimkan WA ini ke si A, si B minimal 20 orang, saudara akan mendapatkan rezeki. Tapi kalau tidak, saudara akan mendapatkan malapetaka. Lalu di bawahnya diberikan contoh-contoh. Orang ini rezekinya besar karena mengirimkan WA ini ke 20 orang. Tetapi yang ini ancur-ancuran ekonominya karena dia mengabaikan WA ini. Saya katakan itu sebetulnya adalah surat berantai. Sekarang menggunakan WA berantai. Jangan kita bodoh, saudara. Itu hanya orang iseng saja. Jangan pernah berurusan dengan model-model kayak begini. Ya, saya kasih tahu kepada orangnya, hapus. Jangan takut celaka. Selama engkau bersama dengan Bapa Yahweh dengan kekuatannya yang maha kuasa, dia melindungi hidup saudara. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini saya berharap tidak ada yang terjadi di tempat ini. Sebuah sikap yang sangat memalukan. Dan ini bentuknya adalah spirit kemiskinan. Saya katakan, jangan engkau menjadi pencuri makanan. Saya bacakan di dalam kitab Mislei, pasal 23, ayat 2 sampai ayat 4. Dan taruhlah pisau di tenggorokanmu,
jika engkau memiliki nafsu makan yang besar, hendaklah engkau tidak menginginkan kelezatannya, karena itu adalah makanan penipu. Hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya, berhentilah dari pengertianmu. Nah, saya kasih tahu saudara, ini berkaitan begini. Ada orang kalau pergi ke kondangan nganten, ya, dapat undangan penganten, itu kan mesti disuruh dikasih makanan, betul nggak? Nah, itu dia bawa kantong Doraemon, saudara. Bawa kantong Doraemon. Jadi ketika ada makanan, wah langsung dibuka, kresek, kemudian diambilin. Kapan lagi? Aku wis nyumbang kok. Ayo. Ini pencuri makanan. Dan orang-orang yang seperti ini saya katakan mental miskin. Jangan berharap ekonomimu bisa naik, karena tindakan itu ditangkap oleh alam semesta. Orang miskin yang rendah mentalnya tidak layak untuk hidup diberkati. Lalu ayat berikutnya yang banyak disalah terjemahkan oleh orang adalah begini: hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya, berhentilah dari pengertianmu. Orang yang anti kemakmuran, dia akan berkata, tuh kan kitab suci nggak boleh, ya, jangan kamu bersusah payah untuk menjadi kaya, nggak usah kaya. Sehingga yang terjadi pencuri makanan. Tapi saya menerjemahkan ayat ini bukan seperti itu. Kalau firman Tuhan katakan hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya. Kenapa? Ya karena kita sudah kaya. Amin. Lah kita sudah kaya, kok ngapain kita berusaha jadi kaya? Ayo. Firman Tuhan katakan Yesua datang dari tempat yang maha kaya, turun ke dalam dunia ini di tempat yang hina, supaya kita yang hina menjadi kaya oleh karena kehinaan dia. Berarti kita ini statusnya adalah anak raja, anak yang kaya. Lah kok berusaha jadi pengen kaya? Ngerti nggak saudara? Saya menerjemahkan ini berbeda dengan banyak penterjemah lain. Tuh kan ayatnya bilang nggak boleh kaya kan, jadi nggak usah kaya. Pantas nek minta-minta saudara. Jadi saya katakan ini adalah mental miskin, dan orang-orang yang seperti ini sangat memalukan. Ada nggak di sini orang yang seperti itu saudara? Kira-kira kalau pas ada acara manten di luar atau mungkin di acara kita, uyuh ngiwut gitu, ada nggak? Tak tunjukin ya. Saya sempat men-shooting orang-orang yang ngiwut saudara. Saya akan putarkan videonya saudara. Saya berharap saudara nggak malu yang kena shooting saya. Nggak, ini bercanda, sorry, ini bercanda ya. Saya akan putarkan orang yang berbuat seperti itu. Matikan lampunya. Tak mau rugi, emak-emak ini bungkus semua makanan di acara hajatan dengan kantong plastik yang ia bawa.
Baru-baru ini viral video yang diunggah akun Ayu Rahayu, yang dimana tampak di dalam video tersebut ada seorang emak-emak tertangkap kamera sedang mengambil begitu banyak makanan. Terlihat mama itu memang sengaja sudah membawa kantong plastik yang ia gunakan untuk menjadi tempat makanan yang ia ambil di acara nikahan tersebut. Dengan santainya, mama itu pun langsung memasukkan semua makanan yang ada di meja hidangan ke dalam kantong plastik berwarna hijau yang ia bawa dari rumah. Sontak video aksi emak-emak ini pun langsung viral dan dibanjiri komentar beragam dari netizen. Dan salah satu netizen ada yang berkomentar, isi amplop 10.000, pulang harus lebih dari 10.000, ujar netizen. Pangnasehatankeun keluarga besar ini tong dianggapkeun anggap baik ieu kakak Kuswandi sebagai putranya Iksan putra pangkang wal asa-asa ya nyarek wal asa-asa arek saya takos nanya wal asa begituna ajak bae ieu aya acara agama acara domas yang ada ajak gotong royong ajak karena acara karyo-karyo. Itu biasa kalau pika pengantin, kulihat-lihat saja mak doko si ibu, mak doko si. Nah kasih masuk tuh di tas, nah lihat-lihat dulu. Dia udah tahu ada CCTV. Nah kasih masuk tasnya. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu pembungkus. Bu, halo bu. Nggak boleh membungkus ya, bu. Nggak boleh ibu bungkus kalau ada cara pengantin. Kenapa? Haram. Sama mencuri. Ya, kenapa tidak boleh bu? Orang sudah hitung tamunya. Tamuku 300 dengan kue saya sediakan begini. Kalau membungkus semua, masih iri kasihan yang punya tamu, nggak cukup makanannya. ibu-ibu pembungkus. Rado, hey, enter pan stop, isi, sebayar itu gila tahu. Isi, Ilham, isi pan stop. Aula independen. Woi, minta diri ngon. Babi, woi, jangan pegang.
Ya cik, perhitungan habis. Irinya orang ini. Kalau Tuhan pala. Enak aja. Tante mau apa itu? Mau dibawa pulangnya? Ya Allah. Tante ini lagi. Bisa buat udah mau baik kita dan juga dokter ya. Ini lagi. Oh bukan ya. Oke dulu. Ih, banyak bawaan tante. Apa kantongnya kamu? Astaga. Namanya kan kita ini kan ambil kerja berapa karena ini kan nanti kalau tidak ambil Jangan lupa subscribe ya. Ya. Kita ke informasi dari Lampung, Lampung. Pencuri dalam pesta pernikahan di Raja Basa, Bandar Lampung akhirnya sudah ditetapkan tersangka. Ini yang videonya viral, Iya. video amatirnya viral ya. Jadi apa sih, dia datang ke pernikahan, terus tiba-tiba pulangnya kok bawa gembolan besar banget gitu ya. Nah ini inisialnya HS pemirsa, ditetapkan tersangka setelah tertangkap tangan oleh pemilik rumah usai melakukan aksi pencurian dengan mengambil sejumlah barang berharga berupa perhiasan gelang emas 40 gram dan juga ada 2 buah ponsel, uang tunai 7 juta rupiah dari dalam kamar. Aksi itu dilakukan tersangka saat berlangsungnya pesta pernikahan di rumah korban. Dari catatan kepolisian, tersangka ini merupakan residivis dengan kasus serupa dan pernah menjalani hukuman pada 2014 lalu. Nah, tapi bukannya insaf dan tobat ya, Justru tapi justru malah mengulangi lagi perihal yang sudah seharusnya mungkin membuat dia jerah dan juga menjadi satu titik balik gitu ya. Tapi karena dia melakukannya lagi ya mau tidak mau harus mempertanggungjawab perbuatannya dengan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan ancaman hukumannya ini 5 tahun kurungan penjara. Kadang-kadang modus di pesta pernikahan itu adalah makan di pesta pernikahan gratis tanpa mengenal pengantin. Biasanya modusnya gitu, Vi. Tapi ini modus ada lain, justru melakukan pencurian di pesta pernikahan ya. Oke, kita ke informasi lain. Oke. Ya, sampai di sini dulu ya, Bapak Ibu. Sekarang kita akan tanya kepada saudara, kira-kira perbuatan kayak gitu baik nggak? Nggak baik ya. Saya berharap tidak ada satu jemaat Alef Tau yang bermental rendah seperti itu. Amin. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Janganlah memiliki mental yang rendah. Ya, bisa dinyalain lampunya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya perlu memberitahu bahwa makanan-makanan itu mengandung kutuk kalau diambil secara tidak halal. Ya, diambil dengan cara yang tidak terpuji. Itu sangat berbahaya untuk kesehatan saudara. Dan saudara tahu, dari manapun, agama apapun, mental itu ada. Dan itu spiritnya kuat sekali. Sehingga kalau makanan itu sudah, kemudian beralih ke benda yang lebih mahal. Saudara ingat gak beberapa waktu yang lalu sempat viral di internet? Ada seorang ibu-ibu kaya raya loh, naiknya mobil Mercy. Dia beli coklat, nyuri coklat yang harganya paling nggak seberapa. Itu saya nyebutnya kleptomania.
Tahu kleptomania? Orang yang senang mencuri. Sekalipun dia kaya, mentalnya mental pencuri, saudara-saudara. Dan itu yang malu anaknya. Makanya kenapa di dalam kitab suci kadangkala orang yang nyuri potong tangan itu supaya begitu. Ya. Tapi dasar pencuri itu sekalipun tangannya sudah terpotong juga tetap dia bisa mencuri, saudara. Pernah sekali waktu, ini sebuah kisah saja ya, cerita kebenarannya sampai di mana ya tidak tahu. Ada orang yang tidak punya tangan tetapi dituduh mencuri. Nah, pada waktu itu di depan hakim dia berkata, "Pak Hakim, bagaimana saya bisa disebut pencuri? Satu keranjang makanan seperti ini. Wong saya saja tidak punya tangan kok." Orang berkata, "Oh iya benar juga ya, ini jahat nih yang melaporkan. Lah wong nggak punya tangan, bagaimana mencurinya?" Terus akhirnya hakimnya pinter. Dia bilang, "Oke, sekarang kamu boleh bawa keranjang itu untuk kamu." Dan orang itu, dia ambil keranjang itu dengan memasukkan kepalanya ke dalam cangklongan, dia cantelkan di sini, dia bawa pulang. Langsung hakimnya berkata, "Nah, gini cara kamu mencuri. Kena lo sekarang." Itu tadi juga berurusan dengan polisi. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi jangan sampai saudara memiliki mental yang rendah seperti itu. Sangat memalukan. Apalagi kalau sampai ketangkap urusan polisi, malu banget ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Jika saudara dengan kemauannya sendiri, ini sebagai jemaat ya, dengan kemauannya sendiri mengembalikan persepuluhan, jangan pernah mengusik. Karena itu sudah jadi wewenang Tuhan. Dan ini saya lakukan pada diri saya sendiri. Dari sejak saya jemaat biasa, saya rutin mengembalikan perpuluhan dan saya tidak peduli itu perpuluhan mau buat apa, bukan urusan saya. Urusan saya adalah mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Ya. Dan saya menganjurkan kalau saudara mempercayai atau menganggap gembalamu adalah pencuri uang, lebih baik tidak usah kasih. Supaya hatimu tidak menjadi cacat. Nah, di sini saudara-saudara, saya mengatakan demikian karena banyak sekali gembala upahan. Mungkin banyak orang yang belum tahu mental saya. Sehingga dengan mudah orang bisa menuduh, "Enak yo, Pak Lukas jemaatnya oke." Saya beritahu saudara, dulu sebelum saya mengenal nama Bapak Yahweh, jemaat kita mencapai 1.500-an orang. Dan kunci perpuluhan itu ada di tangan saya, karena saya mendapatkan hak untuk membuka perpuluhan secara utuh. Itu dulu, saudara. Pada suatu hari, saya kedatangan seorang tamu pendeta dari Singapura. Saya ingat namanya George E. Jemaat banyak sekali. Dia tanya sama saya begini, "Brother, you berani nggak menyerahkan seluruh perpuluhan untuk gereja?" Saya bilang berani. Kenapa tidak? Saya katakan demikian. Lalu saya bicara sama istri saya. Saya katakan, "Mam, berani nggak kalau perpuluhan yang kita dapatkan dari jemaat kita serahkan sepenuhnya untuk kas gereja?" Mami berani atau tidak? Dia jawab apa? "Apa yang papi anggap itu baik dan sesuai firman, lakukan saja." Saya umumkan di depan
mimbar, saudara. Saya katakan kunci mulai hari ini tidak lagi saya pegang. Saya tidak mau jatuh hanya karena uang. Saya menyadari jemaat yang 1.500 ngitung itu lama, saudara. Begitu dibuka kotaknya, wah ngitungnya itu bisa 1 jam lebih. Ya. Dan saya katakan, saya serahkan kunci ini untuk bendahara. Saya tidak akan lagi mau terima. Terserah nanti gereja mau kasih saya berapa, saya manut saja. Dan ini sebuah tantangan besar buat saya. Kenapa? Karena jemaat sedang top-topnya waktu itu. Tapi apakah saya takut? Tidak. Saya tidak takut kelaparan. Sekalipun orang kadangkala kalau sudah bicara pendeta, emangnya lu mau makan batu? Kan ada ungkapan begitu, saudara. Tapi seumur-umur saya jadi gembala, belum pernah saya makan batu. Makan pertama malah iya. Kalau saya ada ucapan syukur, pasti yang pertama, mari silakan Pak Lukas dulu. Malah nomor 1 bukan makan batu, saudara. Iya kok? Enggak, saya belum pernah ketemu. Mari silakan Pak, tunggu ya Pak, nanti kalau sudah sisa silakan Bapak. Enggak pernah, saudara. Saya serahkan kuncinya. Walaupun pada waktu itu jemaat banyak yang protes. Wah, nggak bisa Pak seperti ini. Saya bilang tenang, ini bukan saya yang dirampas, tapi saya menyerahkan diri. Karena saya menyadari bahwa melalui uang saya bisa jatuh di situ. Melalui uang, karena saya kan banyak mendengar, oh pendeta A begini jatuh di uang, waduh, ngeri saudara. Saya bilang Tuhan, kekayaanmu jauh lebih besar dari perpuluhan yang saya terima. Jadi, saya hanya akan mengandalkan Tuhan. Orang kasih saya terima dengan penuh syukur. Amin. Makanya saya katakan, Tuhan, saya mau jadi gembala yang jujur di hadapanmu. Jangan sekali-kali saya berani ambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Karena saya sadari, Tuhan sudah mengajari saya hukum law of attraction. Kita dapat tempat ini juga saya tidak pernah minta-minta sana sini, saudara. Saya hanya yakin, ini pekerjaan Bapak Yahweh, proyek Bapak Yahweh yang mencukupi. Haleluya. Jadi saya serahkan. Dan sampai hari ini, kalau saudara tanya, kasnya ada berapa? Saya tidak tahu. Karena saya tahu di sini ada pemegang kas yang jujur. Kenapa kok Pak Lukas tidak mengumumkan? Tidak, itu rawan. Nanti orang ketika nggak punya duit, oh duitnya gereja tuh puluhan triliun, utang. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Makanya kalau masalah uang, jangan pernah mengusik, saudara. Dari sejak saya jemaat biasa, sampai saya menggembalakan, saya tidak pernah mau mengusik masalah keuangan. Karena saya tahu, hidupku dipelihara oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang bernama Bapak Yahweh. Kalau jemaat sedikit, nyerahkan kunci per bulan, masih mending, saudara. Ini jemaat sedang top-topnya. Sampai pendeta George itu bingung lihat saya. Loh kok kamu nekat? Kamu kok nekat? Saya bilang kan kamu yang ngajari. Sekarang saya praktek, kamu sendiri yang takut. Saya bilang, wah gila kamu. Nekat, itulah iman, saya bilang. Saya katakan kepada dia, kamu suruh saya punya iman. This is my faith. Dia bilang, oh you are excellent. Ya memang iman itu harus excellent, saudara. Amin. Jadi sekarang, ayo kita belajar. Kalau saudara merasa aku curiga dengan pendetanya, nggak usah kasih. Wong saudara nggak mengembalikan perpuluhan, ya tetap duit saudara keluar kok. Ya, itu alam semesta, saudara-saudara. Ya.
Karena saya berpikir uang itu sangat rawan. Saya lanjut ya. Yang kelima, jemaat yang excellent adalah jemaat yang saling menguatkan dan tidak mudah dihasut, apalagi oleh orang luar. Dulu pernah kejadian, ada seorang pendeta ngomong sama saya, Pak Lukas, boleh nggak kalau saya ajak doa diakennya Pak Lukas, pengurus-pengurusnya, petinggi-petinggi gereja ini? Oh, saya bilang silahkan. Ya. Tapi kamu doa sendiri ya, saya nggak ikut, saya bilang gitu. Karena itu kan kemauanmu. Oh ya, doa. Tapi apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian jemaat mulai lapor sama saya. Pak, lah itu Pak Pendeta itu ternyata mau bikin kehilat di Magelang. Lah saya disuruh mendukung. Wegah. Nggak mau saya. Kenapa sampai jemaat seperti itu? Karena jemaat mengasihi saya. Dan jemaat mengasihi Tuhan. Kemudian Pak Pendeta ini minta-minta ke sana kemari. Minta apa namanya? Kaleng perjamuan kudus. Ya. Jemaat memang ngasih. Tapi sambil ngomong, Pak Lukas kok nggak pernah ya ngajari minta-minta. Nih, malu nggak saudara? Malu. Lah wong kita punya Tuhan yang kaya kok pusing amat. Ya Bapak Ibu, jadilah jemaat yang bermental excellent. Haleluya. Saya lanjut yang keenam. Belajar mempraktekkan firman bersama, saling mengingatkan, dan tidak menjadi penyebar fitnah. Kalau ada suara-suara sumbang, stop. Jangan sampai disebarluaskan hal-hal yang bersifat negatif. Kalau ada sesuatu yang sifatnya negatif, tanya pada diri sendiri, apakah ini benar? Kalau ternyata benar, apakah ini bermanfaat untuk saya? Kalau saya harus menyebarluaskan ini, manfaatnya apa untuk saya? Manfaatnya cuma satu, tukang nyinyir, telepon gendong, atau mulut. Nah, itu. Buat pertanyaan yang ketiga, kalau ini benar, ini bermanfaat buat saya. Yang ketiga pertanyaannya adalah, apakah ini sudah cukup waktu untuk saya menyampaikannya? Kalau ternyata sudah benar, buat pertanyaan saringan lagi. Dampaknya apa ini? Kalau dampaknya itu merusak segalanya, engkau ikut ambil bagian dalam pengerusakan itu. Dan saya katakan, orang yang suka ngegosip sana, ngegosip sini, dosanya lebih besar dari perzinahan. Ingat itu, saudara. Karena mulut kita lason hara, kita bisa jadi perusak pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Ya. Kita mau jadi jemaat yang excellent, yang siap untuk menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sekarang saya lanjut yang ketujuh. Kalau beribadah, belajarlah beribadah dengan rapi pakaiannya. Jangan pakai lekton, kelek katon. Tahu lekton? Oh, you can see, kamu dapat melihat katanya. Di sini ada nggak yang lekton, saudara? You can see. Nggak ada ya. Jangan pula penyamaran. Roknya panjang, sobekannya sampai di sini. Percuma, saudara. Jujur, saya pernah terganggu dengan orang yang model kayak begini. Ketika saya melayan di salah satu gereja besar di Jawa Tengah, saya nggak perlu sebut namanya. Saya kalau khotbah kan selalu ngeliatin jemaat gini, ya toh? Saya selalu liatin. Waktu itu setelah selesai saya ditegur sama majelisnya, karena saya diajak makan. Dia bilang, Pak Lukas, mohon maaf ya Pak, tadi kenapa Pak Lukas kok khotbah itu selalu lihat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah.
Saya bilang, maaf ya Pak, saya terganggu konsentrasi saya. Lah apa? Lah di depan saya itu ada cewek, wes roke pendek, duduknya ngangkang kayak gini, saudara. Bagus kalau bodinya gitar Spanyol, ini gitar bass. Ngeri kan? Lah kalau saya liatin gitu, yang seperti itu, wah Pak Lukas sedang asik nih liatin saya. Bisa nggak seperti itu? Bisa, lebih baik lihat ke atas ke bawah, aman saudara. Loh ini kejadian bener loh, bukan saya memberi intermezzo. Saya ditegur. Kenapa Pak Lukas nggak ngeliatin jemaat ke atas ke bawah? Saya bilang ini alasannya. Ganggu saudara. Saya bersyukur di sini tidak ada. Ya, semua pakai talit. Ya, yang belum punya talit, ayo beli talit. Kantor Kehilat masih banyak tuh talitnya. Kalau masih kurang tuh hubungin Dili tuh, jualan talit. Amin. Kita belajarlah orang-orang Yahudi kalau sudah mereka kumpul pakai talit. Seperti Yesua. Yesua kalau ibadah pakai talit enggak? Pakai. Sering orang tanya sama saya, Pak Lukas kalau beli talit di mana? Saya bilang ke kantor Kehilat ada. Biasanya saya kasih nomornya Dili. Ya, nih yang jual talit. Aksesoris Ibrani juga ada. Lo hubungin sendiri. Saya bilang gitu. Kita belajar, saudara. Karena kalau kita ketemu dengan pejabat saja, kita kan pinginnya rapi, betul nggak? Mosok ketemu Tuhan, oh, tank topan, you can see, roknya panjang tapi disobek, lah apaan seperti itu? Tapi saya bersyukur, saudara datang ke tempat ini dengan pakaian yang sopan. Saya bersyukur. Ya. Lanjut ya, saudara-saudara, yang ke-8. Jadilah ibadah menjadi prioritas. Jika dalam 1 minggu, saya selalu katakan, jika dalam 1 minggu engkau tidak beribadah dan hatimu tenang, kamu sedang bermasalah dengan Tuhan. Saya tegas mengatakan begini. Kenapa? Karena hati saya, kalau saya tidak ibadah, ada sesuatu yang hilang. Betul, ada sesuatu yang hilang. Dari sejak saya bertobat, saya justru ibadah tuh pingin datangnya lebih dulu. Coba lihat di orang-orang dari Comal seperti si Andre itu, anaknya Koh Yupeng, saya nyebutnya sahabat saya. Saya selalu datang berdua sama Koh Yupeng, papanya Andre. Dia bawa gitar, saya ngelapin. Sampai pernah ada orang yang ngomong gini, wah iki Roma Irama meh maring gereja gitu. Kan gitarnya kan dititip di tempatnya papahnya Andre. Waktu itu memang saya belum bertobat dengan mental yang sadis, saudara. Sehingga saya bilang sekali lagi dia ngomong tak puarani, tak ajar orangnya. Gitu. Tapi sekarang mau dibilang Oma Irama kayak apa? Emang gua pikirin. Betul nggak Bapak Ibu? Itu maklum karena dulu kan baru bertobat. Saya ngelapi. Ya. Oh drumnya kok belum punya. Saya belikan drum. Ini bukan mau pamer, tapi sekedar ini loh mental saya. Saya jual cincin saya belikan drum. Saya latihan drum pakai apa? Pakai nampan. Saya ingat nampannya nenek saya yang terbuat dari tembaga. Tak bolongi, saudara. Buat itu simbalnya, saudara. Terus itunya, drumnya kecil, pakainya apa? Pakai kaleng roti. Saya latihan sendiri di rumah. Makanya saya bisa main drum, sekalipun tidak sepandai mereka. Pokoknya yang penting gudak-guduk, yang penting bunyi. Ya. Tapi itu wujud cinta saya kepada Tuhan. Gereja waktu itu gak ada listriknya nyambung dari tetangga itu pun jauh. Sehingga sampai di gereja listriknya itu cuma 80 paling tinggi, 80 volt. Dulu kan masih 110.
Jadi listrik biar pet. Neonnya. Sementara saya orang teknik. Apa saya izin sama Pak Gembala aku tak beli trafo? Tidak. Saya orang teknik, saya bisa gulung trafo. Saya gulung trafo sendiri. Sekarang gulung trafo enak, saudara. Nggak perlu pakai tangan. Zaman dulu pakai tangan, saya hitung sendiri kokernya seberapa besar, hitungannya berapa lama, kemudian beli kerennya di mana. Saya cari keren itu di Pasar Loak. Saya berikan keren terlebih dahulu. Saya hitung berapa ampere yang saya bisa bikin untuk bisa menaikkan voltase, ya. Sehingga dari 80, kadang kalau menurun 60, lampu sudah nggak bisa nyala, maklum karena diesel pakainya. Ya. Saya bikinkan trafo sendiri, saya gulung sendiri, sehingga yang masuk di gereja bisa 110, saudara. Tiba-tiba ada listrik masuk desa, ya. Saya daftarkan, saya pakai duit saya sendiri. Ini mental jemaat loh, saya belum gembala loh, masih jemaat biasa. Saya daftarkan, saya urus sampai ke kelurahan sehingga gereja mendapatkan pasokan listrik. Ada yang suruh? Tidak. Inisiatifnya hanya saya sendiri. Saya melakukan ini, Tuhan senang apa tidak? Itu aja. Rumputnya ketinggi-tinggi. Saya bisa bikin mesin babat, tak bikin mesin babat sendiri. Sekalipun waktu itu sempat kaki saya kebabat juga, saudara. Sampai berdarah-darah. Saya lakukan itu, untuk apa? Untuk Tuhan. Padahal waktu itu saya belum tahu bahwa nama Tuhan itu Bapak Yahweh. Karena saya percaya bahwa aku sudah diselamatkan. Makanya setelah saya mengerti nama Yahweh Yeshua, wow, semangat saya dalam melayani sangat tinggi. Nah, mental-mental yang seperti ini saya bagikan untuk jemaat. Ya. Oleh karena itu, saudara, belajarlah untuk kita lebih sungguh-sungguh dalam masalah ibadah. Seminggu saya nggak ibadah, 1 kali saja. Yang ada dalam hati saya, gelisahnya minta ampun. Sangat gelisah, saudara. Makanya saya katakan, jika dalam 1 minggu engkau tidak beribadah dan hatimu nyaman, engkau sedang bermasalah dengan Tuhan. Kecuali engkau sakit, kecuali engkau ada di luar kota dan tidak bisa ibadah, di mana nama Bapak Yahweh disebut, engkau boleh ibadah streaming. Tapi selama engkau tidak ada gangguan, datanglah. Karena persekutuan yang seperti ini, itu Tuhan yang mau, saudara. Bukan terpecah-pecah. Kenapa orang Israel kok ngumpul di tembok ratapan? Siapa yang suruh? Ya Tuhan, saudara. Kenapa orang-orang Cina harus kumpul di hutan-hutan? Di sebuah gereja yang dikenal dengan underground church atau gereja bawah tanah yang tidak mau ikut aturan komunis. Kenapa mereka kumpul? Bahkan jemaat dulu di zaman kitab Kisah Para Rasul, mereka hanya untuk kumpul, resikonya besar, harus ditangkap penguasa, dibakar, disiram aspal panas, diadu dengan singa. Kenapa dia tidak ketakutan, saudara? Dia tetap setia karena pandangannya dia kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia kecewa, saudara. Wong saya masuk dulu di GBI Comal, tempatnya Andre itu. Apakah ada yang ngajak saya ngomong? Tidak. Nggak ada yang ngajak saya ngomong. Ngeri nggak? Hanya papahnya Andre yang ngajak ngomong saya. Makanya kami bisa sahabatan. Sayang sekali papahnya Andre sudah dipanggil Tuhan. Itu menjadi sahabat saya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kenapa harus kumpul? Kenapa kita lihat
adanya 7 jemaat dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu. Karena itu konsepnya Tuhan, kumpul. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan konsep umum? Ya udah, di rumah masing-masing saja. Kira-kira perlu nggak kita bangun kehilat? Nggak perlu, cukup dari ruangan kamar tidur saya. Apalagi kalau sampai terjadi great reset, ketatalan kita. Indonesia sudah mulai gembar-gembar great reset, tunggu tanggal mainnya. Apa yang saya katakan jadi, saudara. Cuman saya berharap saat great reset terjadi, kita sudah rapture. Itu harapan saya. Ya. Lanjut yang ke-9. Saat jam ibadah, bersiaplah dari awal. Kami dulu ibadah di gereja lama itu jam 4 sore. Saya jam 12 toko sudah saya tutup. Padahal waktu itu istri saya membawa Elis yang masih bayi, kadang naik sepeda untuk latihan kor. Boncengan Elis digendong, dia naik sepeda. Itu. Masih Elis bayi. Bayangan, itu perjuangan kami, saudara. Karena dasar hati saya dan istri saya itu cinta Tuhan luar biasa. Masih mending kalau naik sepedanya di kota Magelang, Seragi Comal itu lewatin hutan tebu, saudara. Sepi, nggak ada orang. Dia berdua sama Elis. Elis digendong, pakai lendang, dia naik sepeda. Kami, saya sendiri kalau tiap-tiap itu jam 12 toko sudah saya tutup. Sekalipun kadang orang desa kan toko tutup juga, digedor juga. Saya bilang enggak, kami tutup. Kalau mau nanti. Kami persiapkan uang persembahan. Kami persiapkan mandi dulu. Jangan sampai ibadah, maaf saja. Orang ibadah waktu salaman, breng, baunya amis, saudara. Ada enggak di sini? Ada. Makanya saya katakan, kalau mau ibadah, mandi dulu. Pakailah yang wangi gitu loh. Jangan waktu salaman, ambune amis, saudara. Saya pikir ini orang suka mandi apa tidak gitu loh. Ya. Yang selanjutnya, yang ke-10. Kalau ada hal yang tidak paham, jangan tanya pada orang lain. Tanya sama saya sebagai sumbernya. Amin. Saya bersyukur sekarang jemaat yang ada itu adalah jemaat yang militan. Bahkan ada jemaat yang berani menantang saya. Dia katakan begini, "Papi, ada pengajaran baru apalagi, kami siap untuk melakukannya." Saya teringat dulu, pada suatu hari tim perjamuan kudus memberitahu kepada saya, "Pak Lukas, saya punya seragam baru yang akan saya pakai." Dan saya katakan mulai bulan depan perjamuan kudus kita setahun sekali. Apakah mereka marah? Tidak. Mereka katakan, kalau ini sebuah kebenaran, lakukan saja. Saya angkat jempol, saudara. Luar biasa. Berapa banyak pendeta-pendeta, gembala yang ketika mendapatkan pengajaran baru ketakutan dulu. Jemaat mau terima atau tidak? Harus lapor sana sini, harus memberitahu ke majelis dulu. Ketika dulu saya mendapatkan pemahaman tentang nama Yahweh, ada seseorang yang berkata, "Pak Lukas harusnya ngomong dulu sama majelis. Supaya apa? Supaya tidak berantakan kayak begini, jemaat lari semua." Saya bilang tidak. Sekarang kalau misalkan saya lapor ke majelis, dan majelis bilang, jangan. Apakah saya harus tutup mulut, tidak memberitakan nama Yahweh? Tidak. Pengajaran itu wewenang saya. Jemaat terima atau tidak, bukan urusan saya. Saya mengajarkan sebuah kebenaran. Dan faktanya,
nama Yahweh hilang, itu makin meluas, saudara. Coba kalau dulu saya takut, tidak berani, tidak akan pernah saya jadi history maker. Tapi dengan keberanian saya bisa katakan, saya orang nomor 1 yang memberitakan nama Yahweh di Indonesia melalui institusi gereja. Sebelum saya, itu Bapak Dr. Suradi. Itu yang di luar institusi. Jadi mengenai pengajaran, percayakan saya. Karena saya tidak mungkin mau gagal. Saya tidak mungkin mau binasa. Lah saya dulu berkecimpung dalam dunia magic. Masa saya mau guling, saudara? Saya sudah menghilangkan mental-mental yang buruk. Masa saya mau guling? Tidak mau. Saya mau yang benar. Jadi sekalipun posisi saya gembala, tapi saya menempatkan diri saya sebagai jemaat. Ya. Ini pernah terjadi ya, ada subscriber yang gampang goyang, saudara-saudara. Dia kasih tahu, wah Pak Lukas, saya bersyukur, saya berterima kasih, saya mengerti nama Yahweh. Enggak berapa lama, dia kirimkan link video lain. Pak, ternyata Yahweh itu nama berhala ya Pak. Cepet deh saudara. Katanya sudah mantap. Tapi karena mendengar suara-suara sumbang mengatakan, Yahweh itu nama berhala. Ada yang lebih parah lagi dengan candaannya yang konyol. Dia katakan Yahweh nama genderuwo. Itu gila saya bilang. Itu penghinaan itu. Ya. Ada lagi yang ngomong apa? Yahweh ke makanan apa? Kurang ajar itu orang-orang kayak gitu saudara. Titelnya rentengan nama Yahweh kok nggak tahu. Ah kesian deh lo. Ya. Kesian deh, bener. Ya. Nanti setelah itu saya kasih kekuatan, dia mantep lagi. Nanti nggak berapa lama kirim lagi. Saya bilang, lah kamu nontonnya kayak begini, ya sampai kapan? Sekarang saya tetap akan menjawab hal yang sama. Kalau kamu tetap ragu, lepaskan saja. Berarti kamu belum mendapatkan anugerah. Titik. Kalau belum mendapat anugerah atau tidak mendapat anugerah, lambok ditata hatinya dengan nama Yahweh, dia pasti akan tolak. Tapi ketika dia mendapatkan anugerah, begitu dia mengerti nama Yahweh, dia bisa nangis seharian, mengucap syukur. Itu loh. Apa sih yang kita takutkan? Paling mati saja kok takut. Takut dipecat, takut ditinggal lari jemaat. Saya nggak takut. Dan itu sudah saya buktikan. Saya mau hidup lurus di hadapan Tuhan. Saya mau saat rapture nanti tiba, saya menyongsong Tuhan. Karena saya tahu sampai saya katakanlah ketinggalan, sengsaranya luar biasa. Maut lari meninggalkan manusia. Mau bukti, saya punya banyak video nih. Orang yang dibeset-beset ininya, dikeletek sini, dikuliti, orangnya masih hidup, saudara. Udah dikuliti, kamplengi sisan. Masih hidup orangnya. Jantungnya, organ tubuhnya itu kelihatan semua. Disobek-sobek, diseset-seset. Orangnya masih hidup. Kalau mau, videonya kasih tahu saya. Itu ngeri, saudara. Terus ada orang yang dipotong-potong sini, tangan, kakinya sampai gembulung. Tinggal ini, hidup orangnya. Saya pertama lihat, jujur saya ngeri sekali, saudara. Ngeri sekali. Itulah saat nanti anti Hamasyah berkuasa. Kita ini sudah tidak lama kok. Apa sih yang kita cari? Ya toh? Makanya ketika orang ketakutan corona, nggak pernah takut saya. Diancam ini, diancam itu, nggak pernah takut ancaman. Prinsip saya satu, lawang mati, saya kok bingung. Mati sekarang, mati besok, mati lusa, ya podo wae. Dan saya bersyukur ucapan saya ini banyak diikuti oleh orang. Kita lanjut ya saudara. Yang ke-12, wow masih banyak nih ya.
Jangan jorok. Jadi jemaat itu jangan jorok, saudara. Dikehilat makan permen, disebar. Apa namanya? Bungkusnya disebar. Saya nggak tahu apakah sekarang masih ada atau tidak. Masih. Bertobat. Bertobat. Cobalah kalau makan permen, bolehlah makan permen, saya nggak larang. Saudara. Tapi bungkusnya kantongono meneng, dimasukkan ke saku. Amin. Jangan disebar. Dulu pernah ada peristiwa, tapi sekarang sudah tidak ada. Yang driver yang nganterin jemaat itu ngeluh katanya, wah itu mobilnya dilepeti permen karet katanya. Nggak boleh seperti itu. Dulu saya pun sebelum ada driver, saya ngantar jemaat sendiri loh. Begitu selesai coba tanya jemaat lama. Begitu selesai ibadah, mereka pada naik mobil, saya yang jadi driver, saya nganterin kemana-mana. Kenapa? Saya menempatkan posisi saya, itu sama dengan mereka. Saya anterin sampai pulang hampir tengah malam. Dengan hati yang sukacita. Kalau dibilang capek, oh ya sangat capek. Wong khotbah kok. Selesai saya harus nyetir mobil lagi kemana-mana. Gitu. Kalau saya itu hidup tuh easy going, saudara-saudara. Misalnya malam hari, ya, wah makan nggak ada yang nyuci, saya cuci sendiri. Apa susahnya sih nyuci piring? Wong saya bisa. Nyetrika sendiri pun ya saya bisa. Dulu waktu masuk ke sini ke Magelang ya saya nyuci sendiri waktu istri saya belum datang. Ya. Nggak pusing, saudara. Pokoknya hidup itu easy going, nyaman. Hati itu nyaman, saudara. Jangan menempatkan siapa saya ini saya, wah kakean rekok, ya. Malah bikin susah, saudara-saudara. Hidup ini dijalani dengan nyaman. Oke? Sekarang yang berikutnya. Tidak boleh menciptakan perpecahan demi kepentingannya sendiri. Apalagi saat saudara kumpul-kumpul di grup, jangan pernah menyinggung agama lain dengan kalimat-kalimat yang kotor. Hati-hati, sekarang ada undang-undang ITE. Jangan pernah menghina agama lain. Mereka punya urusannya sendiri, kita punya urusannya sendiri. Amin. Dan jangan pula berurusan dengan dunia politik. Jangan. Itu bukan ranah saudara. Biarkan ranah politikus yang membahas. Saya pernah dikasih masukan oleh seseorang, Pak Lukas, coba Pak Lukas bahas nih yang sedang viral saat ini. Saya bilang, no, itu bukan ranah saya. Saya hanya menyampaikan firman, apa yang Tuhan suruh saya sampaikan. Saya tidak mau ikut-ikutan apa kata orang. Ya kalau itu sebuah kebenaran, wong hukum saja masih dalam proses kok. Iya toh saudara? Dan saya berharap saudara ngerti apa yang sedang saya omongin. Sangat ngerti, puji Tuhan, haleluya. Ya. Kemudian yang berikutnya, saat ibadah, jangan main HP. Kadangkala saya sedang khotbah begini, ada yang main HP, saudara. Nah itu jangan. Makanya saudara nggak ngerti apa-apa. Uang ibadah kok Facebookan? Ngerti nggak? Kalau mau Facebookan silahkan nantilah selesai ibadah. Ya. Jangan ngobrol sendiri, apalagi yang streaming, maaf ya. Bagi saudara yang streaming saya ingatkan kembali, begitu sudah mulai ibadah, stop tangan saudara, nggak usah gadil, konsentrasi penuh. Saya punya sikap, saya ibadah harus datang belum waktunya, dan pulang saya bisa jabat tangan dengan jemaat. Itu adalah satu paket bagi saya. Makanya saya pernah diundang gereja besar, dikasih tahu, Pak, nanti kalau
Bapak khotbah lihat itu timer mundur. Jangan sampai pada titik nol, Bapak belum turun. Karena begitu turun, Bapak langsung dijemput ke tempat yang lain. Wah, nggak sejahtera saya. Ini bukan sebuah pelayanan. Seolah-olah kayak ngejar materi, saudara. Dan saya punya komitmen, saya tidak akan seperti itu. Kalau saya pelayanan, saya harus satu paket. Datang sebelum Shema Yisrael, pulang harus jabat tangan dengan jemaat. Dulu saja kan jabat tangan nggak boleh, iya toh? Apakah dengan tidak boleh jabat tangan lalu saya tak tutupi tangan yang ini? Tidak, saya tetap jabat tangan, tapi di dalam. Ya. Dan saya tidak takut. Jabat tanganku itu diganti pakai begini. Coba dulu jabat tangan pakai gini, nggak sopan, betul nggak saudara? Sekarang yang nggak sopan dibikin sopan. Kita ketemu sama orang tutupi mukanya pakai popok. Dulu kurang ajar orang yang seperti itu, betul nggak? Sekarang kan dibalik semuanya. Siapa yang membalik sebuah kebenaran? Setan, saudara. Apa sih yang kita takutkan? Kita lanjut. Yang berikutnya adalah jangan main pacok-pacokan. Tahu pacok-pacokan? Apa? Oh, belum tahu. Pacok-pacokan tuh begini loh. Kalau Brisco deket sama si Yanti misalnya, Brisco sekarang sama Yanti loh. Ngerti nggak? Itu pacok-pacokan namanya. Digatok-gatok kayak apa namanya? Apa? Dijodoh-jodohkan. Ya. Ini nggak boleh, saudara. Itu bukan ranah kita. Amin. Ya nek jadi. Emangnya saudara mau jadi mak jomblang? Enggak kan, saudara? Jangan seperti itulah. Apalagi kalau sudah tua, dumeh itu legan, ini legan dipacok-pacok ke. Nggak usah begitu, nggak baik saudara. Orang sudah tua itu sekarang yang penting duduk manis, dekat sama Tuhan, nunggu dipanggil. Enak kan? Pacok-pacokan nanti bertengkar, ribut, pisah. Apaan itu? Wong wis tuwa. Ya. Jadi tidak boleh di kehilat ini ada main pacok-pacokan. Amin. Ya nek pacok-pacokan terus dadi lah. Kalau tidak, ribut, bertengkar, jadi apa kehilat kita? Ya Bapak Ibu, mental-mental yang rendah tidak usah dimunculkan. Saya lanjut lagi ya, saudara. Nah, yang terakhir, kenapa sih murid-murid Yesua dulu ketika dalam masa aniaya mereka punya simbol diubah menjadi ikan? Karena ikan itu adalah merupakan bentuk di mana lingkungannya asin tapi tubuhnya nggak ikut asin. Tapi kalau ikan mati ikut asin, saudara. Terkontaminasi dengan air asin. Tapi kalau ikan hidup, sekalipun lingkungannya asin, tubuhnya tidak asin. Kemudian ikan yang hidup, dia berani melawan arus. Tapi kalau ikan yang mati, dia akan ikut arus, saudara. Saya bersyukur kehilat ini kita berani melawan arus. Bahkan sangat berbeda dengan kekristenan pada umumnya. Karena saya tahu akar sumber kita bukan dari Yunani, bukan dari Arab, tapi akar sumber kita dari Ibrani. Kita harus cari kebenarannya itu di mana. Makanya saya berani katakan, coba gulingkan iman saya dengan pengajaran-pengajaran, tidak akan bisa.
Karena saya punya keyakinan yang mantap. Sekali Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, tidak akan yang lain. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat dan kami menjadi jemaat-jemaat yang excellent spirit. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Holodet Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat, anugerah, sukacita, dan damai sejahtera selalu melingkupi saudara. Info Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, pada hari Selasa 4 Oktober 2022 pukul 6 sore dengan tema Mengampuni karena Yahweh telah mengampuni kita. Ibadah Rabu digabung Selasa. Diharap membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing, serta akan diadakan altar call. Dalam rangka memperingati Hari Raya Yom Kippur, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Selasa 4 Oktober 2022 pukul 6 sore waktu setempat, dan buka puasa pada hari Rabu 5 Oktober 2022 pukul 7 malam waktu setempat. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 5 sore dengan tema Yeshua datang segera. Ibadah pagi digabung sore. Dalam rangka menyambut perayaan Sukkot 5783, panitia perayaan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Jalan Sehat Keluarga Besar Kehilat Aleph Tau Magelang pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 6 pagi setelah ibadah Sabat. Jalan Sehat dimulai dan berakhir di Kehilat Aleph Tau Magelang. Kegiatan ini hanya untuk kalangan sendiri. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799. Harap menggunakan baju putih sebagai dress code acara, serta dapatkan hadiah dan door prize menarik lainnya. 2. Lomba catur yang diadakan pada hari Selasa 11 Oktober 2022 pukul 6 sore di Kehilat Aleph Tau. Lomba ini terbuka untuk umum bagi semua laki-laki tanpa batasan umur, dan masing-masing peserta dimohon untuk membawa papan catur. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Syutong di nomor 0812 2602 322. 3. Lomba membuat miniatur sukah dengan kriteria sebagai berikut. 1. Menggunakan bahan dari barang bekas. 2. Ukuran sukah 40 x 40 cm. 3. Satu keluarga hanya dapat mengirimkan satu sukah. 4. Dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis 13 Oktober 2022 di Kehilat Aleph Tau. Lomba ini khusus untuk jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang saja. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Petra di nomor 0896 1300 0369. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati.
Haleluya. Baik, itulah pengumumannya saudara-saudara, dan hari ini adalah minggu pertama bulan Oktober. Jadi seperti biasa pada tiap-tiap minggu pertama kita akan memberikan persembahan tatangan khusus untuk pembangunan. Saudara bisa lihat sendiri pembangunannya sekarang sedang digarap dengan sangat cepat sekali. Kita berdoa supaya bisa selesai dengan sempurna. Ya, dan saya percaya berkat yang Bapak Yahweh berikan kepada pekerjaan Tuhan ini, Bapak Yahweh akan balas berlipat kali ganda. Jadi kita akan memberikan persembahan tatangan, kemudian yang kedua kita akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Oktober. Nah, sekarang silahkan yang berulang tahun di bulan Oktober maju ke depan, dan untuk persembahan tatangan sudah ada kotak-kotak, nanti langsung saja ya. Waktu saudara pulang masukkan ke kotak itu. Baik, saudara-saudara, silakan yang berulang tahun di bulan Oktober maju ke depan sini. Saudara akan didoakan oleh seluruh jemaat. Haleluya. Yang tidak berulang tahun, doakan saudara-saudara kita. Saudara bisa angkat tangan, arahkan ke depan, berkati mereka. Maha besar ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapak Yahweh yang kami kasih, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, pada saat pagi hari ini saya berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober. Berkatilah mereka ya Bapa, agar supaya anugerah kasih Bapak Yahweh melimpah atasnya. Berikanlah kado istimewa, yaitu doa-doa yang selama ini dinaikkan dan belum mendapatkan jawaban, menjadi kado istimewa buat mereka. Terima kasih Bapak Yahweh, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Saya juga berdoa memohon pertolongan-Mu ya Bapa, untuk anak-anak-Mu yang sebentar akan memberikan persembahan tatangan, khusus untuk pembangunan Kehilat yang sedang berlangsung. Bapak Yahweh memberkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya mereka yang berulang tahun diberkati, yang memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan juga diberkati, dan mereka boleh bersukacita. Yang masih sekolah beri hikmat, akal budi, kepandaian di sekolahnya. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareke Yahweh wa ismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka, wa Yashem leka shalom. Baruk atapair ufaruk atapasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit kau friat mat kau frifahim teka syekar alapeka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau, faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yair Yahweh
Yahweh memberkati kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Syafu Atof. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangannya. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya
Tau.